Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lan qala fa idza dakhala waqtul isya, maka apabila masuk waktu isya, fasolli, maka sholatlah kamu arba'a raka'atin, 4 rakaat qoblal fardhi, sebelum sholat wajib isya, sholat fardu isya. Ihya'an, dalam menghidupkan lima bainal adzanaini, antara waktu di antara dua adzan. Kapan waktu di antara dua adzan? Itu adalah adzan dan iqamat. Ihya'an. Jadi kata Nabi, baina kulli adzanaini sholatun, kata Nabi itu. Di antara dua adzan dan iqamat itu adalah sebuah sholat. Dan di dalam 4 rakaat habis adzan isya ini itu ada khususan. Di antara khususannya itu ya sholat di antara dua adzan tadi. Itu dia apa? Sholat rawatib 4 rakaat. Fafadlu dzalika, maka adapun keutamaan hal tersebut, menghidupkan waktu di antara dua adzan isya dan qomat isya tadi, itu kathirun, banyak. Fafil khabari, maka dijelaskan di dalam hadis, inna du'a, sesungguhnya doa, bainal adzani, di antara waktu adzan, wal iqamati, dan qomat, itulah yuraddu, tidak tertolak. Ini dalil keutamaan waktu di antara adzanain, antara adzan isya dan juga qomat isya. Dan ini juga bukan terkhususkan hanya untuk isya, semua waktu pun begitu, setiap adzan dan qomat. Jadi dalam berdoa itu ada waktu mustajabah, ada tempat mustajabah. Waktu mustajabah ya diantaranya itu ma bainal adzanain, terus diantara dua khutbah itu adalah waktu yang mustajabah, atau ketika hujan turun, nah itu waktu mustajabah. Ada yang namanya tempat yang mustajabah, diantaranya raudhah. Kata Nabi, di antara mimbarku dan tempat rumahku itu adalah raudhah min riyadil jinan, adalah taman daripada taman-taman surga. Maka raudhah itu adalah tempat yang mustajabah. Lalu Hijr Ismail itu adalah tempat yang mustajabah. Ya mudah-mudahan kita kerejekian ke sana semua. Di tempat yang mustajabah, di waktu yang mustajabah. Tsumma sholil fardhu, kemudian sholatlah kamu sholat wajib. Wa sholli ratibata, dan sholat rawatib setelah sholat wajib tadi, rakaataini, 2 rakaat. Dua rakaat badal isya ini adalah sunnah muakkadah. Waqra fihima, dan bacalah olehmu di dalam 2 rakaat tadi surat as-sajdati, surat sajadah. Wa tabarakal mulku au surat yasin wa dukhan. Fadzalika, maka adapun surat-surat tadi itu ma'thurun, ditukil, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ya, itu ditukil dari Rasul
bahwasanya membaca surat-surat tadi itu adalah Nabi juga adalah orang yang paling banyak membaca surat-surat tersebut. Di Nabi adalah di antara orang yang paling banyak baca surat tersebut, juga di antaranya banyak membaca surat Az-Zumar, Al-Waqiah dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah berdoa dan menghidupkan ketika datang waktu sholatul isya, kita pakai sholat isya itu setelah adzan dengan 4 rakaat qobliyah isya. Ada yang mengatakan itu 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Ada yang mengatakan 4 yang muakkadah. Setelah sholat ya kita gunakan, kalau masih tersisa waktu bagi kita gunakan untuk berdoa. Ketika adzan datang kita sholat fardu. Setelah sholat fardu wiridannya seperti biasa, habis wiridannya seperti biasa. Sholat sunnah muakkadah rotibah ba'diyal isya, ini muakkadah. Jadi kalau ada santri misalkan ninggalin di bulan Ramadan ini, ninggalin ba'diyah isya, wudhu, ujuk-ujuk terawih, ba'diyah isyanya nggak dikerjakan, itu aneh, rada lain. Santrinya nggak tahu belajar nuntut ilmunya kemana, atau santrinya kebanyakan ngeliwet itu, santri kebanyakan ngeliwet, jadi nggak tahu mana skala prioritas. Kalau dia tahu skala prioritas, gak mungkin dia tinggalkan ba'diyah isya, dia udah taraweh. Kenapa? Karena taraweh bukan sunnah muakkadah, sedangkan ba'diyah isya sunnah muakkadah. Gedean mana pahalanya? Ba'diyatul isya. Maka kalau mau taraweh ba'diyah isya afdol. Ba'diyah isya selesai baru kita taraweh, atau taraweh tuntasin habis itu ba'diyah isya, gak masalah. Aneh, makanya kalau ada santri dia bela-belain taraweh tapi nggak ba'diyah isya, aneh. Kebanyakan ngeliwet itu. Wasolli ba'dahuma, dan sholatlah setelah 2 rakaat ba'diyah isya arba'a rakaatin. Sholat 4 rakaat. Sholat apa ini? Sholat malam hitungnya. Jadi sholat setelah waktu isya itu udah masuk ke dalam sholat malam. Jadi sholat malam jangan diartikan tahajud aja. Fafil khabari ma yadullu ala azmi fadlihinna. Di dalam hadis dijelaskan tentang keutamaan, agungnya keutamaan 4 rakaat tadi. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim, afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Adapun paling utama-utamanya sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Summa sholil witro ba'daha, kemudian sholatlah kamu akan witir setelah 4 rakaat tadi. Salasan 3 bitaslimataini au bitaslimatin wahidatin, dengan 2 salam ataupun dengan 1 salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Jadi di antara surat yang disunahkan ketika sholat witir itu adalah surat Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, lalu dilanjut dengan suratul Ikhlas dan Mu'awwidhatain pada rakaat terakhir. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail,
Fa'in kunta maka apabila ada siapa engkau aziman bertekad ala qiyamil lail untuk bangun malam, fa'akhiril witro maka akhirkanlah olehmu al witro salat witir. Liyakuna agar ada apa akhiru sholatika akhir sholatmu itu bil laili di dalam pada waktu malam itu witron ganjil. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ij'alu akhir sholatikum minal laili witron. Jadikanlah sholat malammu jadikanlah akhir sholat malammu itu ganjil witron. Tapi ada juga ulama-ulama dan para sahabat yang mereka menjalankan sholat witirnya tuh sebelum tidur. Ada yang menjalankannya habis tidur dan ini afdol. Ada yang menjalankannya juga sebelum tidur. Kenapa alasan mereka menjalankan sebelum tidur? Karena mereka khawatir, dan ini juga bagus, hujah yang hebat. Mereka menjalankan itu karena khawatir bahwa tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti ba'ats, seperti hari pembangkitan. Khawatir ketika tidur beliau nggak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keterusan mati. Jadi beliau siapkan witirnya itu sebelum tidur. Mastagil kemudian sibukkanlah dirimu ba'da dzalika setelah sholat witir bimudzakarati ilmin dengan mudzakarah ilmu atau mutalaati kitabin atau menelaah kitab. Wala tashtagil dan janganlah tersibukkan siapa engkau billahwi dengan perkara-perkara yang menggembirakan, hiburan. Jangan tersibukkan dengan hiburan, wala'ab dan permainan. Fayakunu dzalika maka adalah hal tersebut mudzakarah dan mutala'ah kitab khatimata a'malik akhir daripada amal-amalmu qabla naumika sebelum tidurmu. Fa innamal a'malu bi khawatimiha karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung akhirnya. Dikata Nabi innamal a'malu bil khawatimiha. Kata Nabi itu amal itu gimana akhirnya. Makanya ada istilah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nauzubillah. Jadi kalau mau lihat aktivitas kita ini baik atau tidak dalam satu hari, lihat bagaimana kita menjelang tidur. Kalau menjelang tidurnya dalam keadaan ghibah, maka kita tutup hari kita itu dengan keburukan. Maka naudzubillah kita tutup kehidupan kita juga dengan keburukan. Karena tidur tadi seperti mati. Dan bisa saja ketika kita tidur Allah nggak kembalikan ruh kita dalam keadaan meninggal. Nah, itu neneknya Umi itu salah satunya kan tidur gak lama ruhnya diangkat sama Allah, meninggal. Neneknya Umi, ibunya Bunda meninggal dalam keadaan tidur. Jadi berpotensi aja, bisa aja orang tanpa sakit ujug-ujug meninggal dalam keadaan tidur. Nah, maka jadikanlah akhir daripada amal kita sebelum tidur itu adalah dalam keadaan baik. Dengan apa? Baca surat Al-Mulk, Al-Waqiah, atau mutola'atu kitab, atau mudzakarah. Atau kalau memang lagi main HP pun HP-nya digunakan untuk scrolling. Daripada kan biasa kita kalau liburan sebelum tidur tuh scrolling HP. Scrollingnya scrolling ilmu lah. Jangan malah scrolling yang joget-joget atau scrolling artis dan lain sebagainya. Atau olahraga, scrolling yang bermanfaat. Kajian misalkan kajiannya siapa? Habib Umar bin Salim bin Hafid atau Habib Jildan atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau siapapun ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tertidur dalam keadaan baik. Jadi
kata Nabi, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya perbuatan itu gimana akhirnya? Perbuatan itu gimana akhirnya ya? Kamu tahu kan, pernah dikisahkan kisah Sa'labah. Mau gimana pun taatnya kamu dalam beragama, tapi kalau akhirnya kamu buruk, maka meninggal dalam keadaan su'ul. Nah, kita tahu gimana buruknya daripada Sayyidina Umar ibnil Khattab, Sayyidina Khalid ibnil Walid sebelum mereka hijrah kepada mu'alaf, kepada agama Islam, sebelum mereka memeluk agama Islam. Tapi karena akhir daripada kehidupan mereka baik, maka mereka pun meninggal dalam keadaan baik. Adabun naumi, adab tidur. Fa idza aradta nauma, maka apabila hendak tidur siapa engkau, fabsud, maka bentangkanlah olehmu firasyaka, kasurmu, mustaqbilal kiblati, dalam menghadap kiblat. Wanam ala yaminika, dan tidurlah kamu dalam atas tangan kananmu, atas bagian kananmu, kama yudja'u, sebagaimana diletakkannya siapa alma itu mayit filahdihi, di dalam lahatnya. Jadi tidurnya sunnah itu adalah menghadap ke kanan. Ini kiblat nah sana, maka kepalanya di sana, ininya kita tidur dalam kanan, arah kanan. Nah, di sini dijelaskan dalam syarahnya, wa yakunu wajhuka ma'akibalati badanika ilal kiblah. Jadi wajah dan badan kita tuh menghadap kepada kiblat. Wa amman naumu 'alal wujuh fa huwa naumu syayatin wa huwa makruh. Dan tidur alal wujuh, jadi wajahnya kita hadapin ke kasur, badannya kita hadapin ke kasur, berarti telungkup tengkurap ya. Tengkurap itu makruh, itu tidurnya setan. Kenapa? Karena ngerusak daripada organ-organ tubuh. Tidur kamu tengkurap begitu, biasanya kalau yang kedinginan atau apa, suka tidurnya dalam keadaan tengkurap, itu adalah makruh. Terus gimana kalau tidur dalam keadaan menghadap ke kiri? Itu juga sunnah. Ini mustahab juga, tapi tetap yang afdol adalah menghadap kanan. Jadi kalau menurut dokter itu idealnya tidur menghadap ke kiri, begini. Kenapa? Karena itu akan memudahkan organ tubuh kita untuk mencerna makanan dengan mudah. Jadi nggak masalah sekali ke kanan, sekali ke kiri. Yang masalah itu yang tengkurap. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annan nauma, bahwasanya tidur itu mislul mauti, seperti mati. Wal yaqdhata, dan bangun tidur itu mislul ba'si, seperti hari kebangkitan. Wala'allallahu, dan bisa saja siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakbidu, mencabut kepada ruhaka, ruhmu filailatika, di dalam malam. Jadi tidur itu kata Imam Ghazali sama kayak mati, dan bangun tidur sama seperti hari kebangkitan. Dan bisa saja Allah mencabut ruh kamu ketika kamu dalam keadaan tidur. Fakun musta'idan, maka persiapkanlah olehmu liliqaihi, untuk bertemu dengan Gusti Allah, bi antana ma'ala toharatin, untuk tidur dalam keadaan suci. Ini adalah adab ketiga. Jadi tadi adab pertamanya apa?
Ada pertamanya tuh ubsud firosyaka mustaqbilal kiblati. Kedua, tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Tidurlah dalam keadaan bersuci. Kenapa keadaan dalam suci? Ya barangkali itu adalah nafas, jadi nafas terakhir kita, tidur jadi tidur kita, tidur terakhir kita, atau itu bisa jadi istirahat terakhir kita daripada segala keburukan yang ada di dunia. Maka alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Watakuna, dan agar ada apa wasiatuka, wasiatmu itu maktubatan, tertulis tahta wisadatik, di bawah bantalmu. Jadi di antara sunnah adalah menuliskan wasiat. Di antara kesunahan sebelum tidur adalah menuliskan wasiat. Jadi almarhum Ustaz Sulaiman kemarin juga punya wasiat, pengen dimandikan sama fulan anu dan lain sebagainya, ucapan terima kasih ke saya dan lain sebagainya. Itu almarhum. Ya kamu mau bikin wasiat ya silakan bikin wasiat, sunnah itu. Ya cuman jangan macem-macem wasiatnya. Misalkan orang Lampung nih, santri Lampung, nanti kalau saya meninggal pengen dimandiin sama Abi, ya Allah, iksa gua itu mah. Dari Majalengka ke Lampung dulu. Ya nggak apa-apa kalau diongkosin sana, masuk dalam mu'natut tajhiz, biaya tanggungan daripada pengurusan jenazah, nggak masalah ya Pak. Nggak masalah ya Mama, OTW-in aja. Asal ditanggung, tanggungan biaya dan lain sebagainya. Jadi sunnah menuliskan wasiat. Atau kalau punya HP misalkan tulis di HP. Saya note saya tuh HP saya ada wasiat yang selalu berubah hampir setiap harinya, setiap minggunya, tentang wasiat. Jadi kata ulama, orang yang mati tanpa wasiat itu nanti dia tidak akan berbicara di alam barzakh. Karena wasiat itu kan ucapan terakhirnya dia kepada orang-orang sekitar dan harapan terakhirnya kepada ahli waris dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika di barzakh, ketika ruh-ruh yang lain berbicara, hanya dia yang gak berbicara. Jadi semua mayit-mayit itu dikubur di alam barzakh itu mereka akan saling berkunjung satu sama lain. Mereka akan menggosip dan berbicara seperti sebagaimana orang-orang hidup. Tapi akan ada orang yang nantinya malah nggak berbicara sama sekali. Siapa? Mereka orang yang nggak berwasiat ketika meninggal. Fayaqulu ba'duhum li ba'din ma bala hadzal miskin, ini disyarah ada. Fayaqulu ba'duhum li ba'din ma bala hadzal miskin. Nanti yang mayit satu dengan mayit yang lain tuh ngomongin kepada mayit yang nggak wasiat tadi. Mabalah hadzal miskin. Kenapa nih bocah miskin ini kan? Bocah miskin itu maksudnya bocah kesian ini kenapa? Fayuqalu, maka dikatakan innahu mata bi ghairi wasiyatin. Sungguhnya dia mati dalam keadaan tanpa berwasiat. Terus adab selanjutnya watana mata iban minadzunubi mustaghfiron. Dan tidurlah kamu dalam keadaan taiban, bertaubat, minadzunubi, daripada dosa-dosa, mustaghfiron, dalam keadaan istighfar. Jadi orang-orang adab kelima itu adalah bertaubat daripada dosa-dosa dalam keadaan beristighfar. Ada wiridan dari Nabi,
Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini dibaca 3 kali. Apa manfaatnya? Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Jadi siapapun yang ketika menuju kasurnya mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat. Ini dosa-dosa yang sifatnya bukan hukukul adami, bukan dosa-dosa yang sifatnya menyangkut orang lain, bukan dosa-dosa sosial. Kalau kamu punya dosa-dosa yang sifatnya sosial kayak ghibah, namimah dan lain sebagainya, itu wajib istirdo. Makanya adab di antara guru-guru kamu, orang-orang Sunda nih bagus, orang tua kamu itu bagus. Saya kalau main misalkan ke Majalengka ketemu beberapa orang sepuh, ketemu kiai atau bertamu atau mereka kunjungan ke sini, setiap pamit mereka ngomong tuh begini, hampura abdi, hampura abdi, hampura abdi. Jadi setiap kita bertemu nanti berpisah, ketika mereka berpisah mereka selalu ngomong hampura abdi, hampura abdi. Selalu ada kalimat begitu, dan ini adalah budaya baik. Supaya apa? Supaya ada, bukannya Allah nggak mampu mengampuni dosa, segala dosa kita, enggak. Tapi memang ada hal-hal yang memang hanya bisa diampuni dosa kita hanya dengan istirdo. Dengan istirdo, meminta ridho kepada orang yang memang hak-haknya kita ambil darinya. Ya mumpung masih ada kesempatan, siapapun yang pernah terzolimi olehmu, baik sengaja atau tidak disengaja, baik yang besar ataupun yang kecil, baik keluar dari lisanmu, tanganmu, kakimu, minta maaf. Jadi taubatnya nggak cukup dengan istighfar, taubatnya harus meminta maaf. Aziman ala an la ta'uda ila ma'siyatin, dalam keadaan bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat. Jadi sembari istighfar, sembari bertekad nanti kalau diizinkan, diperkenankan hidup lagi sama Allah esok hari, dia nggak akan kembali ke dalam lubang kemaksiatan. Nah sebenarnya kalau dibilang sunnah, ya udah bukan sunnah lagi. Istighfar itu udah jadi harus makanan sehari-hari. Udah jadi harus makanan sehari-hari, karena memang hidup kita ini banyak teledornya, banyak lalainya. Gak ada orang hidup seperti Nabi hari ini yang maksum, terjaga daripada segala dosa. Ada aja kita sama dosa. Ketika azan datang atau ketika sholat aja, apa yang kita pikirkan? Makanya diabadikan kan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Sholat aja berdosa. Maka apa alasan kita tuh enggan untuk beristighfar? Bahkan Sayyidah Robiah Ladawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita aja masih butuh istighfar. Kalau zikir aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, teriak-teriak kayak nggak punya dosa. Padahal astagfirullah itu adalah pengakuan daripada segala dosa dan kelupaan, kehilafan. Makanya kata Sayyidah Robiah Ladawiyah, istighfar kita aja masih butuh istighfar. Maka apa alasan kita untuk gak beristighfar? Bahkan Sayyidi Syekh Sirri As-Sakti itu beliau punya toko di pasar. Ketika beliau tinggalin tokonya, beliau pergi, beliau dapat informasi bahwa tokonya itu kebakaran. Tokonya kebakaran. Sehingga beliau pulang ke tokonya, beliau lihat bukan cuma tokonya yang kebakaran, ternyata seluruh pasar di Irak Baghdad itu kebakaran semua.
tokonya kebakaran semua, pasar semua kebakaran. Beliau datengin ke toko, masuk ke dalam pasar, beliau dapat informasi daripada tetangga-tetangganya kalau tokonya itu semua pasar itu semuanya modalnya hilang, bangunannya hilang. Beliau sedih, innalillahi. Tapi ketika beliau dapat kalimat kabar terakhir, tapi hanya tokomu yang selamat. Apa yang beliau ucapkan? Beliau ucapkan alhamdulillah. Beliau ucapin alhamdulillah karena tokonya selamat, gak kegerus api. Barang dagangannya juga gak kegerus api, gak kemakan sama api, gak kelahap sama api. Maka wajar beliau mengucapkan alhamdulillah. Tapi siapa sangka dari hal itulah sesi di Surya Sakti itu beliau merasa hidupnya gak nyaman. Gara-gara ucapan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin yang keluar dari lisan beliau. Pertanyaannya, kalimat hamdalah itu kalimat buruk apa kalimat baik? Baik. Tapi terucapkan di hadapan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Emang hamdalah beliau bersyukur tokonya nggak kelahap sama api. Tapi bagaimana keadaan dan perasaan orang-orang di sekitar beliau? Dari kalimat hamdalah itu beliau istighfarin. Padahal kalimat hamdalah adalah kalimat baik. Tapi keluar pada momen yang kurang pas itu beliau istighfarin. Artinya wiridan beliau aja beliau istighfarin. Apalagi keteledoran kita, masa iya kita nggak mau istighfar? Wajib dan bertekadlah kamu alal khairi untuk melakukan kebaikan li jami'il muslimin untuk seluruh umat muslimin. In ba'atsakallahu ta'ala, apabila membangkitkan kepadamu siapa Allah Ta'ala. Jadi kata nabinya juga memang tadi fadilah istighfar, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Sekarang siapapun yang bertekad man awa ila firashihi la yanwi zulma ahadin wala yahkidu ala ahadin, itu ghufira lahu majtara. Jadi siapapun yang berangkat ke kasurnya gak ada niat ngezolimin orang, gak ada niat dengki ke orang, hatinya itu penuh dengan kelapangan, lapang dadanya, luas hatinya, penuh kedermawanan, penuh dengan sakhawatun nafsi, gak penuh dengan kebencian, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Allahumma sholli wa sallim. Jadi ada ibadah yang memang kita gak ngelakuin apapun, cukup dengan eling, sadar, gak niat keburukan, itu sudah ngampunin dosa dan itu sudah kehitung ibadah. Enak gak? Enak. Capek kamu harus sholat? Enggak. Capek kamu harus puasa? Enggak. Cukup kamu datang ke kasur kamu, maafin segala kesalahan orang, gak ada hatinya kedengkian, kebencian, semuanya, gak ada niat jolimin orang, itu sudah terhitung ibadah, sudah terhitung kebaikan. Makanya kata Imam Abu Hasan As-Sadili, Imam Junaidi Al-Baghdadi, inna a'malal dhahir, inna a'malal batin ta'dilu baharon. Itu setara dengan amalul zahir. Jadi satu amalan batin itu senilai dengan amalan 1000 amalan zahir. Jadi kamu sholat itu amalan zahir apa amalan batin? Zahir. Amalan batin itu kamu ikhlas dalam sholat, gak ada riya, sabar ngejalanin ketaatannya, ridho terhadap pembagiannya, itu adalah amalan batin. Itu pahalanya kalau dihitung-hitung gedean pahala amalan batin. Ta'dilu baharon, kata Imam Junaid tadi, setara dengan lautan amalan-amalan zahir.
Nah kamu datang ke kasur itu amalan batin, amalan batin. Maka kalah pahala-pahala fisik yang kamu lakukan. Jadi jangan dikira ibadah itu hanyalah ibadah fisik. Enggak. Ibadah itu adalah ibadah batin, dan ini adalah ibadah paling utama dalam mengabdian. Itu ibadah paling utama. Kayak kamu sholat wajib, hukumnya wajib. Tapi ikhlas dalam sholat itu lebih wajib daripada sholat. Lebih wajib dari sholat. Sholat 5 waktu itu wajib, tapi ikhlas dalam sholat itu lebih wajib. Karena riya itu termasuk ke dalam dosa besar. Jadi ketika kamu sholat dalam keadaan ikhlas, itu pahala gedenya itu ada di ikhlas, bukan pada sholatnya gitu. Ini tasawuf, ini akhlak. Abi, kalau begitu saya ikhlas aja nggak usah sholat, ya nggak bisa, Bahlul. Gimana ikhlas sedangkan kamu nggak dalam melakukan sholat? Itu satu paket. Kamu mencari kasab wajib, nanti untuk istri kamu, untuk anak-anak kamu, keluarga kamu itu wajib. Tapi ridho bikismatillah ini lebih wajib daripada kasab tadi. Kerja wajib, tapi ridho terhadap pembagian Allah ini adalah lebih. Abi anak ridhonya aja lebih, nggak usah kasab, nggak bisa, Bang. Itu sepaket. Amal dohir dengan amalan sepaket. Itu ikhlas. Ikhlas itu adalah kemurnian perbuatan. Bedanya ikhlas sama sabar apa? Sabar itu adalah ketika kita mendapatkan musibah, kita terima musibah itu dengan sabar. Kan banyak orang sekarang nggak ngerti, aduh aneh ikhlasin aja lah, uang aneh hilang. Itu bukan ikhlas, itu sabar, Bahlul. Itu sabar. Kalau uang hilang harus bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika kita murni berbuat baik semata-mata hanya untuk wajah Allah, itu ikhlas. Jangan dibolak-balikin ikhlas sama sabar. Beda ikhlas sama sabar. Ikhlas itu kemurnian amal untuk beribadah semata-mata hanya untuk Gusti. Lawan kata ikhlas apa? Riya. Riya itu diambil dari kata apa? Ro'a ya roh. Lawan kata riya ikhlas apa? Sum'ah, sami'a yasma'u, pengen didengar. Itu ikhlas. Murni, jadi ikhlas itu kemurnian. Jadi kalau uang kamu hilang atau apa hilang, itu nggak bisa kamu sebut sebagai ikhlas. Itu adalah kesabaran, keridoan terhadap takdir Gusti. Wa tadzakkar annaka satuja'u fillah dikadzal. Dan ingatlah olehmu bahwasanya kamu itu satuja'u akan diletakkan fil lahad, di dalam lahat, kadzalika seperti itu. Seperti tidur kamu. Jadi difikirkan sama kita, ditafakuri, ditadabburi. Nanti ketika kita mati, kita akan tidur dalam keadaan itu. Jadi ada amalan. Kemarin tuh kalau kamu lihat di adab pergi ke masjid, itu sebelum pergi ke masjid ada amalan kamu tidur dulu sebentar. Jadi sholat, sebelum berangkat ke masjid, kamu ngadep kepada kiblat dan kamu tiduran sebentar. Untuk apa? Untuk tafakur dan tadabbur. Ingetin diri bahwa kita tuh nanti akan ditidurkan seperti ini di dalam liang lahat. Itu adalah amalan dan itu sunnah. Wahidan sendiri, faridan menyendiri dari manusia. Laisa ma'aka, tidaklah bersamamu illa amaluk, kecuali amalmu. Wala tujza, dan tidak akan dibalas illa bisa'yik, kecuali dengan upayamu. Jadi tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan-kebaikan kita atau keburukan-keburukan kita. Sebagaimana firman Allah, wa anna sa'yahu sawfa yura, semua amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu.
Lalu adab ke berapa? 6. La tastajliban nauma takallufan. Jangan tidur kalau belum mendominasi rasa ngantuk kita. La tastajlibin naum takallufan. Jangan ditarik olehmu akan tidur itu takallufan dalam keadaan berlebih. Sarahnya bian la tanama idalam yaglib tanam. Jadi di antara wali-wali dan ulama-ulama dulu itu nggak ada waktu tidur mereka. Waktu tidur mereka ya waktu ngantuk. Waktu tidur mereka itu waktu ngantuk. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu nggak punya tempat tidur ya, karena memang Sayyidina Umar nggak pernah punya waktu untuk tidur gitu. Waktu tidur beliau kapan? Ketika ngantuk. Jadi nggak ada waktu yang sengaja beliau gunakan untuk tidur. Dan bahkan guru-guru kami itu, guru-guru saya khususnya itu, mereka itu nggak tidur kecuali ngantuk. Jadi almarhum Ayoyo, almarhum Ustadz saya di Pondok Bogor itu mereka ngajar selalu tidur. Nanti misalkan qolal mu'allif ngaji tafsir Jalalain misalkan. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim itu jelasin. Tidur nanti. Bes. Karena emang gak ada waktu untuk tidur. Tidurnya beliau ketika ngantuk. Nanti bangun tidur, ngulangin lagi. Qolal mu'allif. Jadi saya ngebaca tafsir Jalalain itu halaman 1 gak selesai-selesai. Nggak selesai. Atau Kiai Syukron Makmun habis ceramah jam 2 pagi beliau. Jam 2 pagi datang ke pesantren, dijarosin itu jaros pesantren. Tantung dibangunin semua. Santri kelas 6. Tahu jihad oleh sadat karena belum ngantuk ya Syukron. Tahu jihad jam 2 pagi. Karena belum ngantuk. Beda lagi kalau tujuannya untuk bangun di pagi hari, kita bertujuan supaya bisa bangun malam, bisa supaya sholat malam, bisa untuk belajar dan lain sebagainya, maka disunahkan untuk memaksa Jadi di antara kebiasaan ulama itu adalah kana naumuhum golabatan wa akluhum faqatan wa kalamuhum daruratan. Jadi tidur mereka itu lama, itu saat ngantuk aja. Dan ketika mereka makan hanya ketika lapar. Ayakuna ida maka alju, kata ulama tuh. Idealnya lauk ternikmat itu adalah rasa lapar. Jadi mereka tuh nggak kenal kayak kita, artinya nyemil tuh nggak ada istilahnya takjil langsung mereka makan kalau lapar makan. Nggak ada kita mah takjil makan buka pas azan, nanti habis maghrib makan cemilan, nanti habis tarawih makan beneran. Nggak ada di kita. Di mereka tuh nggak ada. Di kita kan kalau belum ketemu nasi belum makan gitu. Kalau ulama nggak ada istilahnya mau makan kecil mau makan gede ya itu makan bagi mereka. Apalagi ngelihat guru saya, kamu kalau ngeliat guru saya kalau makan nih, kan segini sekepel nasi ketan segini. Jadi kalau mereka sahur segini, pernah saya sahur ya, sahur satu kepel doang begini, mana kenyang ya kan, ya Allah. Udah mau di kampung mah susah nyari warteg Alfamart itu susah, keluar saya. Mau nyari rokok, padahal mau nyari rokok, nyari makan tambahan nyari makan tanah segini. Saya perhatiin itu sengaja pengen buka di situ lagi. Bener nggak bukanya segitu lagi? Bener bukanya segini lagi. Sahur begini, bukanya segini. Masya Allah. Nah, itu ciri orang beneran itu, ulama beneran. Kita mah kan ulama bohong-bohongan, ubaru gitu. Bukan ulama, ubaru. Bitamhidil faroshi alwati'ati. Masih nyambung ini.
La tastajliban nauma takallufan bitamhidil farashil watiati. Jangan enak-enakan dengan kasur yang empuk. Ya kan Nabi aja tempat kasurnya itu kan pakai pelepah kurma. Mbak Kiai Abdul Karim Birboyo itu tempat tidurnya ya pakai batu tanah liat. Santri sekarang aja pakai pakai bantal guling lengkap. Ya zaman saya mah pakai ini supaya nggak nyaman tidurnya pakai cucian kotor supaya diserubungi nyamuk. Fa'inan nauma, maka sesungguhnya tidur itu ta'tilun lil hayati, kosong bagi kehidupan. Illa idza kanat yaqdatuka wabalan, kecuali apabila ada apa bangunmu itu wabalan, keburukan, alaika bagimu, fanaumuka salamatun lidinika, maka adapun tidurmu itu keselamatan bagi agamamu. Maka kalau memang jadi tidur itu kan kosong ya. Nggak mungkin orang tidur itu bermaksiat. Nggak ada orang tidur maling, nggak ada. Nggak ada orang tidur itu zina, ada? Nggak ada. Kosong, orang tidur itu kosong. Nggak mungkin orang tidur berbuat dosa nggak mungkin. Begitu juga kalau nggak bisa berbuat dosa, nggak mungkin juga dia mendapatkan pahala. Jadi kosong, nggak mungkin mendapatkan dosa, nggak begitu juga nggak mungkin dapat pahala. Nah, beda lagi kalau dengan bangunnya kita malah mengundang kepada keburukan, maka tidur kita tuh jadi keselamatan bagi diri kita dan agama kita, nggak jadi fitnah bagi orang lain, nggak jadi fitnah bagi agama kita. Maka sunnah ngundang mata untuk tidur, jadi dibikin ngantuk mata tuh nggak masalah. Kalau tujuannya tadi nyelamatin diri daripada keburukan. Nah, terus diantara kesunahan juga adalah falyanfut firasha. Apa yang foto? Ngibas kasur. Jadi kalau orang dulu kan pakai sapu lidi atau pakai apa tuh yang alatnya kayak permen versi gede itu, atau ngoprak-ngoprakin kasur. Itu sunnah. Jadi Nabi itu biasa dulu sebelum tidur beliau pakai dalaman sarung, beliau koprok-koprokin kasur. Karena nggak tahu di balik kasur itu ada hewan apa, kita nggak tahu. Jadi sunnah untuk dikoprok-koprokin dulu kasur. Islam sedetail itu menjaga keselamatan dan kebersihan diri kita. Kitanya yang suka acu tak acu dan pemalas. Kitanya yang acu tak acu dan pemalas. Padahal Islam sampai sedetail itu mengatur kehidupan kita, membuat kurikulum kehidupan bagi kita. Ini kan kurikulum pendidikan yang luar biasa. Ini kalau kamu amalin udah pasti jadi wali kamu. Mesti jadi wali. Mesti jadi ulama besar. Kalau diamalin mampu ya. Dari awal bangun sampai tidur lagi nih diamalin, mesti jadi ulama besar. Wa'lam annal laila, dan ketahuilah olehmu bahwasanya malam wan nahar dan siang hari arba'un wa ishruna sa'atan, itu 24 jam. Fala yakun, maka janganlah ada apa naumuka tidurmu bil laili pada waktu malam, wan nahar dan waktu siang itu aksaro, lebih banyak min samani sa'atin, dari 8 jam. Jadi kalau istirahat itu jangan lebih dari 8 jam malam. 8 jam itu bukan jam malam doang, tapi 24 jam seluruhnya. Qailulahnya dihitung, jam malamnya dihitung, jam tidur di kelasnya dihitung, belum jam-jam lainnya kamu dihitung itu. Jangan sampai dalam satu hari kita tidur lebih dari 8 jam. Bahkan anjuran dari dokternya aja usahakan kurang dari 8 jam.
Kalau malam kamu tidur udah 8 jam, maka siang itu nggak ada makna, nggak ada esensi. Kamu tidur di siang hari qailula itu nggak ada esensinya, nggak ada kesunahan tidur qailula. Fayakfika, maka cukup bagimu in istamatalah, apabila hidup siapa engkau umpamanya sitina sana 60 tahun, antudoyi aminha isrina sana, menyia-nyiakan siapa engkau daripada 60 tahun itu isrina sana 20 tahun, wa huwa sulusu amrika, dan itu adalah sepertiga umurmu. Kata Imam Ghazali, mayoritas umur umat manusia hari ini adalah berapa tahun? 60 tahun. Mayoritas umur kita itu 60 tahun. Kalau kita pakai tidur sehari 8 jam, kalau kita pakai tidur sehari 8 jam, itu kita hakikatnya dalam 60 tahun sudah tidur selama 20 tahun. Karena 8 jam itu berapanya 24 jam? Itu sepertiganya 24 jam. 24 jam, setengahnya berapa? Setengahnya 24 jam 12 jam. Nah kita tidur 8 jam, itu udah sepertiganya 24 jam. Maka kalau dalam 60 tahun kita hidup, kita itu udah tidur selama 20 tahun. Berarti ya hakikat hidupnya cuma berapa tahun? 40 tahun. Sekarang umur berapa? 12, 13. Ya tinggal setengahnya dari 13 lagi, 17 tahun lagi. 20 tahunnya tidur kamu. Wa huwa sulusu umrika, dan itu sepertiga umur. Wa'idda, dan ulangilah oleh, dan persiapkanlah oleh. Indan naumi, ketika tidur, ketika mau tidur, siwa kakak. Ini ada petunjuk. Siapin siwakmu, wa tahuroka, dan alat bersucimu. Zaman dulu kan belum ada zaman Nabi itu nggak ada kamar mandi, itu nggak ada. Makanya disebutnya makanul khola. Kamar mandi zaman Nabi itu disebut al-khola. Al-khola itu tempat menyendiri. Jadi beliau selalu zaman Nabi itu sampai zaman ulama selalu nyiapin ember di dekat tempat tidurnya yang isinya air. Ya untuk bersih-bersih, bersuci. Dan beliau menaruh siwak dekat tempat tidur. Kebiasaan beliau bersiwak sebelum dan ketika bangun tidur. Wa'azim, dan tekadilah olehmu ala qiyamil lail, untuk bangun malam, aw alal qiyami, atau untuk bangun qabla subhi, sebelum sholat subuh. Farokatani, maka adapun 2 rakaat fi jawfil lail, pada pertengahan malam, itu kanzun min kunuzil birri, itu adalah mahkota daripada mahkotanya kebaikan. Fastaktir, maka perbanyaklah olehmu, min kunuzika, daripada mahkota-mahkota perhiasanmu, liyaumi fakrika, untuk hari kefakiranmu. Kapan hari fakiran? Nanti di kuburan dan di dalam kiamat. Falantun niya anka, maka tidak akan mencukupi darimu apa kunuzud dunia, harta perhiasan mahkota dunia, idza mutta, apabila mati siapa kamu. Jadi sunnah sebelum tidur, ketika mau tidur juga adalah azam bangun sebelum sholat subuh. Ada ilmu lagi nih, prakteknya kamu kalah, udah niat, tapi prakteknya kalah ya, nggak sadar. Bukannya udah sadar tapi tidur lagi, beda lagi tuh. Itu kena hisab. Kena hisab dari Gusti Allah, kena hisab juga sama mudabbir itu. Dunia kena hisab, di akhiratnya kena hisab. Kata nabinya, man ata
ada di dalam syarahnya, firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili fagolabathu ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallahi ta'ala. Jadi kalau dia sudah niat bangun pagi sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, tapi masih ketiduran, nggak kebangun sampai paginya lagi, maka dia akan dicatatkan pahalanya sesuai apa yang dia niatkan, dan tidurnya menjadi sedekah. Sedekah dari siapa? Sedekah dari Gusti Allah. Jadi enak itu dikasih sedekah dari Allah. Udah ente tidur tapi ente dapat pahala, itu sedekah gratis. Ya, kita kan muka-muka pengemis gini, banget pikarunya, wajah-wajah kasihan melasin kita mah. Ya diantara sedekahnya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala ini nggak perlu diamalkan, tapi mudah-mudahan keamalin gitu. Nggak perlu diamalkan, tapi kalau keamalan berarti kerejeki apa? Kesiangan, tanpa sadar kesiangan. Itu adalah sedekah dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak usah diamalin, nggak usah diniatin untuk diamalin. Yang perlu diniatin apa? Bangun, niat bangun niat bangun pagi. Dan niat itu adalah amalan hati. Lagi nih maghrib berapa menit lagi? 10 menit. Wakul inda naumika, nah doa mau tidur, dan ucapkanlah olehmu inda naumika ketika tidurmu. Nah, ini tempel nih, catat tempel di ranjang kamu ini amalan. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika min Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un ikdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma aikidni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tub'iduni an sukhtika bu'da as'aluka fatu'tini wa astaghfiruka fataghfiruni wa ad'uka fatastajibuni. Kemudian itu makro ayat al-kursi, kemudian baca surat al-kursi, ayat al-kursi. Itu doanya. Panjang pendek di mana hidayah. Jadi ini panjang apa pendek tergantung hidayah. Kalau kamu bilang aduh kepanjangan pi, tanda belum dapat hidayah. Bagi yang sudah dapat hidayah, hari ini dia bakal mau ngamalin ini. Dia catat dan dia akan tempelin itu ke dekat ranjangnya. Nanti ketika dia diberikan taufik, maka dia akan membaca wiridan itu. Jadi sebenarnya pendek, gak mesti diapalin. Yang perlu itu diamalin.
Wiridan itu bukan untuk dihafal, untuk diamalin. Nanti ketika teramalkan dan dawam, insya Allah akan hafal. Jadi setelah ngamalin itu, baca surat Al-Kursi. Kata Imam Baihaqi, man qara'aha idza akhoda madja'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jarihi wa abiyati hawla. Ini baca ayat Al-Kursi. Orang yang baca ayat kursi itu akan, ketika dia mau tidur itu Allah akan jaga dirinya, Allah jaga tetangganya, Allah jaga tetangganya, dan seluruh bait-bait rumah-rumah di sekitar. Lalu baca wa amanar rasulu bima unzila ilaihi ila akhiril ayat. Itu terlindung. Lalu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus baca surat Al-Mu'awwidzatain. Itu doa mau tidur. Kalau belum ngantuk juga, belum tidur juga, baca surat Al-Mulk wa tabarakal mulk untuk tibaan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wiridan mengundang ngantuk sebenarnya. Kalau belum ngantuk juga ya ada wiridannya lagi, baca lagi. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Surat Al-Mulk. Ya minimal sampai doa tadi mudah-mudahan Allah berikan penjagaan dan keamanan pada diri kita selama kita tidur. Wal ya'khudka, dan hendaklah memulai siapa engkau. Nah, dan apabila memulai kepadamu apa annaumu tidur wa anta ala dzikrillahi ta'ala, dan adapun kamu dalam keadaan zikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mulai tidur, hendaknya yang terbesit dan terlintas dalam hati dan pikiran kita hanyalah keelingan dan kesadaran kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sabdanya Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Maka barang siapa yang ingin awal bangun tidurnya dalam keadaan eling, maka dia tutup harinya dengan keadaan eling, zikir, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taharati, dan dalam keadaan, selain dalam keadaan zikir, dalam keadaan suci, bersih dari 2 hadas. Faman fa'ala dzalika urija biruhihi ilal arsh wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masyaallah. Gede banget pahalanya. Orang yang ngamalin itu bersih dalam keadaan bersuci dalam pas tidur, urija biruhihi, akan dinaikkan ruhnya kepada arasy, wa kutiba musolliyan, dan dia akan dicatatkan dalam keadaan sholat. Masya Allah. Ila ayastaiqidho, sampai bangun. Nah ini pahala lagi kamu. Tidurnya aja dianggap sholat, padahal cuma modal wudhu doang. Sebelum tidur wudhu, dalam keadaan tidur, itu nanti akan dianggap sebagai orang yang musolliyan, orang yang sholat. Dan bahkan potensi ketemu Nabi SAW di dalam tidurnya juga makin besar. Potensi untuk bertemu dengan baginda Nabi dalam keadaan suci, karena satu frekuensi. Sama kayak radio, nggak mungkin kamu bisa ketemu radio sekian FM, kecuali kamu ketik sekian FM, baru ketemu tuh frekuensinya. Nasihat Kiai Helmi. Dan nggak mungkin kamu ketemu seorang wali, ulama, bahkan Nabi, kecuali kamu punya frekuensi yang sama. Mau ketemu Nabi, amalkan apa yang diwariskan
Apa sesuatu yang warid kepada baginda Muhammad SAW? Apa di antara yang warid ya tadi doa-doa sebelum tidur sampai kepada tidur dalam keadaan eling dan bersujud. Nanti kalau ketemu Nabi jangan cerita ke siapa-siapa, jangan cerita-cerita ke siapa-siapa, karena nanti jadi batal mimpinya. Jangan cerita ke siapa-siapa, itu udah kenikmatan luar biasa, dan itu akan menjadi syafi'an bagi antum, bahkan jadi penolong bagi antum kelak ketika nanti kita sudah nggak ada yaumul la yanfa'ul mal wala banun, hari-hari di mana nggak akan berguna harta dan anak-anak kita kecuali illa man ata'allahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang tunduk datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di antara hati yang selamat itu orang-orang yang bertemu Nabi dalam mimpinya dalam keadaan suci sefrekuensi. Dan kamu nanti bisa menganggap bahwa mimpi kamu itu sebagai sesuatu yang bernilai atau tidak. Lihat ketika tidur kita dalam keadaan wudu atau tidak. Misalkan ya, saya tidur itu kalau mau menafsiri mimpi saya ini mimpi datang dari setan atau benar datang dari guru saya, itu saya gampang, saya ingat-ingat saya dalam keadaan wudu atau tidak tidurnya, dalam keadaan hadas atau tidak. Kalau dalam keadaan hadas dipastikan itu adalah setan, pasti itu setan. Tapi dalam keadaan suci ya mesti itu, insya Allah mudah-mudahan benar, bukan setan. Faidah staiqatta wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'ana